iman yang dicerminkan dengan lisan itu ada 7 baik. 7 bagiannya. Sementara dicerminkan dengan qalbu, dengan hati ada 30 bagiannya. Dan yang dicerminkan dengan amal perbuatan 40 bagiannya. 7, 30, 40, 77 cabang keimanan. Kiranya dalam dimensi kehidupan awak, apapun aktivitas kehidupan kita, maka akan terlihat dengan jelas apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau hanya sekedar pengakuan di bibir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariqun wa man masyi'ta fa innaka mayyitun. Yang sama-sama kita hormati Ketua PJ pada pasangan Abang Budi dan Mama Imam Khatib Al-Ulama Cahaya Pandai Sulawesi dan Tarawih didoakan dan dipakai rumah negara. Umumnya hadirin wal hadirat sidang bermakna pada maulid menjelang Isa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain dari saudara Isa. Lain agak pancu saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Rasanya cukup bahagia hati kita dan sangat bahagia bertemu dengan orang-orang yang diteguhkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertandurai Bapak Ibu, meskipun diguyur oleh hujan lebat, tapi tidak menghalangi langkah kaki Bapak Ibu untuk hadir di rumah Allah. Salat maghrib berjamaah, duduk sejenak menjelang waktu Isya. Mudah-mudahan Allah curahkan juga rahmat dan hidayahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhir termasuklah kita dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya dua hal yang harus kita lakukan. Pertama,
ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentunya memperbanyak salawat. Minimal ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan, maka bersalawatlah untuknya. Mudah-mudahan nanti di akhir termasuk pula kita dalam deretan orang-orang yang akan dibantu, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tujuan untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tujuan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah memiliki landasan yang paling utama. Landasan yang paling utama itu disebut dengan iman. Iman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi itu di akhir zaman Bapak Ibu, zaman yang penuh dengan ujian, zaman yang penuh dengan fitnah. Ada kita yang diuji dengan faktor ekonomi, ada kita yang diuji dengan kesehatan, ada kita yang diuji oleh Allah dengan keturunan, ada yang diuji dengan keluarganya, dengan pasangannya, dan lain sebagainya. Maka ujian demi ujian yang sering berganti dalam kehidupan kita tak akan mampu kita lewati tanpa fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh itu disebut dengan perkara iman. Mungkin secara bahasa kita mudah memahami, Pak. Iman ko artinya percaya. Kalau secara syariat agama diikrarkan dengan lisan, ditasdiqkan dengan hati, dibenarkan dengan amal perbuatan kita. Maka Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa dimensi iman itu ada 3. Ada iman yang dicerminkan dengan lisan, ada iman yang dicerminkan dengan qalbu atau hati, ada iman yang dicerminkan dengan amal atau perbuatan kita. Maka di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ironya imanku banyak cabang. Ada 77 cabang keimanan. Jadi malam hari ini kita coba untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, memuasabah diri kita. Ia kalau kita masuk awal dari golongan orang-orang yang beriman itu, yang ditunjukkan dengan lisan, dengan qalbu, dan dengan amal perbuatan kita. Maka dibagi oleh para ulama, iman yang dicerminkan dengan lisan itu ada 7 baik, 7 bagiannya. Sementara dicerminkan dengan qalbu, dengan hati, ada 30 bagiannya. Dan yang dicerminkan dengan amal perbuatan 40 bagiannya. 7, 30, 40, 77 cabang keimanan. Kiranya dalam dimensi kehidupan awak, apapun aktivitas kehidupan kita, maka akan terlihat dengan jelas apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau hanya sekedar pengakuan di bibir saja. Basuhan ini Bapak Ibu hanya sebagai lipstick saja, hanya di bibir saja, tapi tidak masuk ke dalam kalbunya, apalagi terwujud dalam amal perbuatannya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar, sama-sama kita manungkan, dan yang paling penting dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti 77 kok bisa kita mulai. Kalau tidak selesai ini bulan mulai kok panjang ini semua kita. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, pertama, tanda orang yang beriman dengan lisannya itu menjaga lisannya untuk senantiasa mengucapkan kalimatul thayyibah. Jadi kalau bahasa awalnya Bapak Ibu, ugang dan beriman pasti yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang mengandung kebaikan. Kece eko nan elo keluar,
Memfitnah bukan kerajanya orang yang beriman. Mengadu domba bukan kegiatan orang-orang yang beriman. Apalagi menyebar berita hoax. Ya, apalagi masa-masa begini nampak itu bukan zaman-zaman politiknya. Sedang angi-angi ibarat ini. Bantu aja tantangannya baik itu. Kadang-kadang baca wapi dalam sakam namanya, ya. Di luar lanjaan nampak itu, di dalam lebih berasuk saudara. Maka terkadang dia tidak mendapatkan informasi yang valid, tapi kebenciannya kepada satu golongan atau kepada seseorang, dia tebar fitnah itu. Kini orang menebar fitnah tidak langsung-langsung apa itu, ya, tidak di muka orang langsung, tapi di dunia maya. Ditengok orang, ya. Dan niko membuat nan A membuat nan B membuat nan C, saling membuat aja. Kalau lah saling membuat apa itu berarti tidak lo nan elok sudah lahar. Buat saja. Karena yang muncul ke permukaan itu adalah yang jelek-jelek saja. Dia mengaku beriman kan? Dia mengaku juga bersaudara. Padahal kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik kita diam. Kau datang tujuan di pangkai, ondong kemari, dodong kemari, buat juga lah, buat lah. Padahal kita tidak tahu aslinya seperti apa. Itu apa namanya? Menyebarkan berita bohong, berarti kita masuklah itu bohong atau berdutung. Kalau bicara dutung apa itu? Dutung ibu sekalian dosa. Karena satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan berikutnya. Dan ada orang yang berbohong kok tiba-tiba jujur enak doa itu. Satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan berikutnya. Makanya syariat agama awal melalui lisan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jujur itu perkara yang sangat penting. As-sidqu ilal birri, al-birri ilal jannah. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan pasti akan membawa kita kepada surga. Kalau bantuan tu makan hadisnya berarti kebalikannya. Ugang dan paduto pasti melahirkan keburukan dan keburukan akan mengantarkan kita ke neraka. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Awak nak menempuh jalan elok atau nak menempuh jalan buruk, itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Potensinya awak ada. Ambo, Bapak Ibu, kita sadonya bisa melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Potensi itu Allah titipkan dalam jiwa kita. Namanya potensi takwa. Ambo, Bapak Ibu, kita sadonya bisa melakukan kemaksiatan dan berbuat dosa. Karena potensi itu Allah titipkan di dalam jiwa kita. Namanya potensi fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya diilhamkan kepada jiwa itu. Jalan fujur, jalan yang buah-buah. Jalan takwa, jalan yang elok. Pilihlah kecil Allah. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Prinsip pertama, orang beriman pasti akan berkata yang baik-baik. Atau kecil Rasulullah Ibu, al-mu'minu kana akhlatin. Orang mukmin itu kan bagaikan lebah. Lihat sifatnya lebah. Yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan pun adalah yang baik-baik. Orang beriman pada dia yang dia nikmati dan yang dia dapatkan adalah perkara yang baik-baik, yang keluar dari dirinya pun baik berupa ucapan ataupun tulisan, maka itu pasti mengandung kebaikan. Kalau sejatinya ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau nak tahu kualitas iman dengan lisan kita Bapak Ibu, cuba kanak-kanak ketika refleks tak kaji awak. Saya tiba-tiba tak kaji awak. Anak keluar dari lisan awak. Wah sedang memasak, tiba-tiba dona melatih di belakang. Wasangko kompor awak nak melatih awak. Ampunan keluar dari lisan awak. Adakah kalimat-kalimat tasbih subhanallah, atau kalimat takbir Allahu Akbar, atau istighfar astagfirullahaladzim?
atau malah tasabui dawa nan sedang menjadi di bola. Itu kan juga ada dua yang kata. Atau namanya tujuh malam misalnya, ya. Maka itulah yang sedang bersarang di dalam diri kita. Jika sedang takaji wa laika luanan elo-elo, insyaallah tergolonglah kita dari golongan orang-orang yang beriman. Itu kurang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau mengaku beriman, tolong jaga ucapan kita, jaga tulisan kita. Kok menulis di Facebook, di IG, di TikTok, kok di main nak menulis buat status, update status, tolong ditulis nan elok-elok. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain. Kan boleh jadi ugang nawa buah Bapak Ibu tidak tahu waknya punya amalan khusus, dia punya amalan yang membuat Allah ridho dengannya, sehingga kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Awak luntan boleh rajin nawa kamu saji misalnya, rajin nawa ibadah, rajin bana baca Al-Quran. Kadang-kadang bercampur di dalam hati kita ada riya dan sum'ah, musnah semua amal ibadah kita, tak ada nilai di sisi Allah. Makanya dalam hidup ini barometer kemuliaan seseorang akan dikendalikan oleh kualitas keimanannya. Maka jaga kualitas keimanan kita seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum bi dzikri la ilaha illallah, jadidu imanakum bi tilawatil Quran, jadidu imanakum bis salatil jamaah. Berbaring iman kamu dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Berbaring iman kamu dengan banyak membaca Al-Quran. Berbaring iman kamu dengan mendatangi salat berjamaah. Tadi yang mau sampaikan Pak Ibu, 77 kan cabangnya. Maka puncak daripada keimanan itu wa qaulu la ilaha illallah. Perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang paling tinggi nilainya daripada itu Pak Ibu, ya. Puncak daripada keimanan la ilaha illallah. Makanya wa harus berusaha hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Mati pun dalam kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan diri. Makanya kecek Nabi man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang mampu mengucapkan di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya pasti masuk surga. Mudah di surga itu. Pada saat sakaratul maut, la ilaha illallah masuk ke surga. Tapi yo datangnya kalimat la ilaha illallah, maka kata Imam Al-Ghazali tergantung keseharian awak. Kalau layak jawab sabu la ilaha illallah, insyaallah akhir kehidupan kita tibu la ilaha illallah. Tapi kalau jarang diucap la ilaha illallah, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita baca, apa nanacuk kita sabui, maka itulah yang akan datang pada saat sakaratul maut. Lagi-lagi hidup itu adalah pilihan, mau memilih jalan yang baik atau mau memilih jalan yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang beriman itu adalah yang senantiasa menjaga dan memelihara bacaan Al-Qur'annya. Dia tiba bahwa rajin mengaji. Ya, awak terbata-bata baca Al-Quran sadawa arah buku halat tahu. Ya, orang yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Al-Quran, dan kedua pahala dek payah membaca Al-Quran. Tapi tawihnya. Ya. Kau nangga dua apa Ibu mencari Al-Quran kapuan cek matuai. Tapi mencari status ulang di HP tagangnya. Sajam pani gitu kok. Sajam nanti do tengah sore waktu dah. Tapi kalau membaca Al-Quran agak setengah halaman baru lah tabi tua tabi kan tua tu ciri talbis iblis robai. Ya dulu kitab talbis iblis nama karangan Ibnu Jauzi. Kalau lah cek waktu sedang membaca Al-Quran, tolong aja cek ruqyah mandiri wak. Saya ruqyah mandiri baca Fatihah, yang buat ke tangan, baca ayat kursi, baca 3 kul diusapkan kepada awak. Kamu ko. Jadi minta lu kamu ruqyah wala, awak ruqyah juga. Karena tu ciri diganggu orang. So, baru membaca Al-Quran tapi lo kuat. Setengah halaman baru lah tapi kan tua. Ditutup Al-Quran ini di TV nyalang cik matoile. Kan dia tugas buah nama talbis iblis nama Mas. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang yang beriman menjaga bacaan Al-Quran. Kan Nabi memerintahkan dia kayak gitu Bapak Ibu.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Ashabi. Jadi sahabat, siapa itu sahabat? Bahasa orang kini pesti namanya. Dan acuk bahasamu dengannya. Kalau orang acuk membaca Al-Quran, berarti dia bersahabat, berbesti dengan Al-Quran. Datanglah bisa pada hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Dan paling pasti ibu bapak ibu nak capai adalah kiamat sugra, kiamat kecil, kematian. Lama suara dalam kubuanan ibu ibu Al-Quran dirubah oleh Allah menjadi seorang lelaki tampan, maka dialah yang akan menemani kita di alam barzakh kita. Kan sanang orang dah sugang dia soalnya. Maka dicari kawan begini ya, dah kawan-kawan semu dari dunia ada. Tapi kawan yang hakiki itulah bacaan Al-Quran kita. Dengan terus kita mempelajarinya, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran sampai tidaknya Pak Ibu ya. Membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kedua. Dan ketiga, orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu. Cari tahu ilmu kau Pak Ibu. Dah malas sobat cando ayat di dalam galih 82 ya guys. Oh, kula tahu wa, kula mengerti wa. Apa ni sampai tu anda perlu doa ni. Oi, kula tahu aja dah. Tu cando galih 82 wa namanya. Maka kemanapun kita berangkat melangkahkan kaki untuk menambah keilmuan dan pemahaman kita, jadilah seperti gelas kosong yang siap untuk menerima meskipun air yang dimasukkan ke dalamnya tetap air yang sama. Seindah-indahnya membarasihan galih ko balian, membarasihan jiwa awak balian. Semakin acok batu kaya ko, insyaallah semakin barasiah galih. Maka ilmu adalah salah satu syarat untuk diterimanya amal kita dan dicatat menjadi amalun saleh. Ini tidak satu amalan waktu tercatat jadi amal saleh baik. Bahkan kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu kita. Di setiap awak wajib ilmu yang wajib kita tuntut. Kata Imam Al-Ghazali, yang wajib kita tuntut itu adalah kalau pakaru ibadah wajib, maka menuntut ilmunya adalah wajib. Kalau pakaru ibadah itu difardukan kepada kita, bantu salat misalnya kan wajib hukumnya loh. Maka mempelajari ilmu seputar salat hukumnya adalah wajib. Mempelajari ilmu seputar puasa hukumnya wajib. Wajib apa tuh? Namanya wajib ain. Masing-masing kita wajib untuk mempelajari ilmu kita. Sampai bila tuh? Uslubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kalian lahan. Dari kita talahiyah kata dunia sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan sampai mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ilmu kau setelah dituntut Bapak Ibu, diajar, disampaikan. Inilah manfaat ilmu kau dalam hidup awak Bapak Ibu, ya. Karena iman hidup akan terarah, karena seni hidup terasa indah, karena ilmu hidup terasa mudah. Orang kalau berilmunya Bapak Ibu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat, diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ditinggian derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, itulah bedanya ilmu dengan harato. Kalau harato awak menjaga, tapi kalau ilmu dia yang menjaga kita. Kalau harato
semakin kita bagi kepada orang lain, semakin habis dia. Tapi kalau ilmu, semakin kita ajarkan kepada orang lain, maka akan semakin melekat dia. Kalau wala pepatah ugang awak, pas saja jalan dek batang puang, apa kaji dek baulang. Lahajo ia diulang, insya Allah tidak akan talumpo. Sama wak baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah tidak dugang sasih membaca. Baca Al-Fatihah tidak dugang lupo, karena berulang kali, minimal 7 kali diulang dalam sehari semalam. Maka tidak lupa-lupa. Maka ilmu akan mengantarkan seseorang pada pintu-pintu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan bahwa man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada akhirati fa'alaihi bi ilmi wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi. Siapa nak bahagia di dunia harus dengan ilmu. Siapa nak bahagia di akhirat dengan ilmu. Siapa nak bahagia kedua-duanya harus dengan ilmu. Ilmu yang apa itu? Ilmu yang benar-benar mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bantu tulawak memotivasi anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Tapi jangan sampai salah Pak Ibu ya. Banyak hari ini orang-orang yang sukses dan berhasil mengantarkan anak-anaknya mendapatkan ilmu, bahkan kuliah di perguruan tinggi favorit di negeri awak, bahkan sampai ke luar negeri. Ujung-ujungnya pun menyasar. Ada kisah menarik orang wak Indonesia ya Pak Ibu, seorang doktor terkenal, dosen di universitas ternama di Kota Bandung. Nama Pak Ko memang lanjut sabian, ini bukan aib tapi pembelajaran untuk kita semua. Seorang dosen, seorang motivator, dan penulis buku juga. Anaknya 3 orang berhasil diantarkan mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saudara itu kan santiang ada mendidik anaknya. Kalau luar negeri dapat beasiswa saudara. Sehingga tulislah cara bahas supaya anak wak bisa kuliah ke luar negeri secara gratis. Diikuti jejaknya oleh banyak orang. Berhasil juga. Kejadiannya sekitar tahun 2001. Bukan 2021 Bapak Ibu. Baru lah, lu lama lah, sekitar tahun 2021. Alhasil hari ini buku-buku itu ditarik lagi. Diambil oleh bawah. Bako diambil menyasar, minta maaf dari keurang saudara. Ya. Bako minta maaf Bapak Ibu, kisah menariknya dia ungkapkan di berbagai media hari ini. Namanya Dr. Hartono. Ya. Kata beliau, saya menyesal dan memohon maaf kepada seluruh orang-orang yang mengikuti jejak-jejakku dalam mendidik anak-anak. Apa alasannya Pak Ibu? 3 orang anak sukses ketiga-tiga di luar negeri. Ya, anak nan gadang nomor 2 dan nomor 3. Namanya Dr. Hartono. Apa alasannya? Ketika orang rumah sakit, sakit orang rumah dimasukkan ke ruangan ICU. Ya, ditelepon anak nan gadang, nampak yang tua di Amerika anaknya. Baru bergabung di perusahaan-perusahaan ternama. Kayak saham-saham gitu kayak telepon, aku bahasa awak pulang lain-lain juga nama sakit nama sakitnya. Hanya jawab maaf lu ya, ini tidak bisa pulang doh. Kok jadwal meeting banyak mana? Jadwal meeting banyak, tidak bisa pulang. Kok kalau tidak diikuti meeting, banyak ujian kok Pak Ibu, tidak dapat sahamnya doh. Minta maaf ya, bisa pulang. Ditelepon anak nomor 2, minta maaf juga tidak bisa pulang. Karenanya baru sedang mengikuti ujian untuk masuk di sebuah perusahaan terkenal juga di luar negeri juga Bu. Yang bangga nak cucu wana luar negeri ya Bu. Tak ia bisa pulang. Konsekuensinya kalau nya pulang ujiannya gagal, pasti tidak akan lulus. Maaf lupa tidak bisa pulang loh. Kami doanya lah dari situ, mudah-mudahan mama capek sehatnya kalian. Kalau pulang modal Pak Ibu dulu badwo, kini lah badwo lo balik. Ditelepon lo anak nomor 3, minta maaf lo Pak, tidak bisa pulang. Awak baru diterima di perusahaan IT terkenal. Jadi tidak lo bisa pulang dah. Jadi di nok manuang lah dapat kodilnya adalah sudah dapat Hartono ya di Masaki, dosen, motivator dan juga seorang penulis buku. Dunia no orang mahal di ruangan ICU. Singkat cerita,
takdir Allah menginginkan wafat istrinya. Dia telefon lo ketika anak lihat dak sugang Allah hai bisa pulang dah. 3 orang pada sukses ketiga-tiga. Kalau dalam kacamata apa ibu besar yang dapatnya 2 negara nak awak nak awak kuliah di stay punya dak kan. Apa ni 2 negara baik. Tapi apa hasilnya Pak Ibu? Dak surang Allah dapat menjadi imam salat amma Allah. Dia mah ibu benda tu kira. Banyak nak pitian nak wa baik mana terkenal mana dak jadi imam salat orang. Akan kurang kebanggaan orang dia. Biarlah sekolah biasa-biasa ya. Kalau sukses ya orang dah ingin sukses anak apa Ibu ya. Tapi ketika mai wa tabujua harapan wa kuadu keturunan wa laki-laki ayo be nak memimpin salat awak. Itu harapan awak. Bo baca suwa keseluruhan. Aku nak baik santiang mana? Lah pulang kadang banyak gini Pak Ibu dah. Ya. Pulang kau tunggu lu, tunggu kami lah di jalan wa sangko ko be kami nyalamat orang gae nga. Kiwa po kajo di rumah nan. Di kaluan ape kancak di kamera wa mahai. Di kamera mai ayah. Nan jadi imam salat lah ya talok orang. Alasannya awak lah muda sembahyang. Mata apa di situ anak mah kalau awak di kampung apa tu malin namanya. Mata tu malin siku sarahnya lah dekenya. Awak lah muda sembahyang ha. Orang piti nak tangguang lah. Karena kending wa pot lapak masuk itu bulan ni baik tanah pun piti banyak ni. Poda pe na inyo nantaga di muka jenazah kita terbujur itu maka dialah yang pertama sekali mengangkat takbir. Arat dia be jadi imam salat jenazah wa habu bangga senang hati saja. Aku ndak la sukses ada petido era. Ko tibo doa misalnya Pak Ibu telefon gua anak lebih banyak bantu 2 balapan. Lah mulai sesaki wa telefon lelaki wa anak-anak banyak ni. Ndak sugang Allah ada. Nomor 1 sibuk juga gajoy, nomor 2 takui dek bini di bulan Cina bini pulang bang. Dak dia kami dah jadi hilang lain tentunya dah. Tu teh pagasan gitu kan tua Pak Ibu. Baso bok gagalnya Pak Ibu. Hari ini kata Pak Artono, saya jual semua aset saya. Dijual saja Pak Ibu. Lain membeli rumah, membeli tanah dijual saja. Karena ada dijual, enak membangun pesantren. Kini belajar agama, senang tidak pergi ke surau lain. Betul untuk apa ibu kini kan? Tiba-tiba katu magari, pergi ke surau, sembahyang mau katu, pergi ke masjid, ya, dadangan ceramah, saju hati rasanya. Daripada ini mudiakan kemari, aku hasil layarnya. Batigo santiang terkenal mana sadumi Allah ni, ya. Tak surang Allah ya dapat pulang dah. Itu teh contoh zaman dan masa wakini. Makanya jangan salah mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Boleh buat motivasi sukses dunia Pak Ibu, tapi tolong ingat bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan perkara pertama di dalam kalbu anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Iman dan pertama sekali ditanamkan di dalam hatinya. Kalau anak-anak tumbuh dengan iman, nak gadangnya jadi apa pun Pak Ibu, nak jadi polisi beriman. Nak jadi hakim beriman. Nak jadi tentara beriman. Nak jadi dokter beriman. Nak jadi pemimpin beriman yang akan menjadi sumber kemaslahatan untuk banyak orang. Apa jasu apa kata? Ya, kalau ambil perbandingnya Pak Ibu dah tua kalau ini dah pela mulai pensiun petido le talok ra pampaliang jalan-jalan di mukomah ke pagi hari. Nak libat uang dikirimnya tahu setiap bulan ya 5 juta, 10 juta, 20 juta buat kapiang apa Ibu tu lah apa kuah dah 3 juta lah kadang panjang buat kapiang orang. Lah cukui dah ya. Ku dikirimnya mulai juta, 20 juta tiap bulan. Di luar negeri di Jakarta di Jawa ya. Lain nak wan nomor 2 kagak lah kadarnya. Tapi lain tiap-tiap 5 katu azan Allahu akbarnya. Jadi imam salat lo ndak baga jemaah Pak Ibu. Ndak lo panah bimbau orang berceramah ya dah. Azan kadang-kadang pagau lo sawai katia. Ndak ada jadi imam sedang jadi imam. Awak dalam kubur wan sallallahu selamai wa setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak kita mengalir dari awak. Tu tahu malaikat sedang masak kan tak berganti ya. Patut berganti wanya. Anaknya sedang salat, anaknya sedang baca Al-Quran. Kan senang ada iko piti buat lapak. Awak mengasai dalam kubur pang ya lain. Kan ada lagu mungkar dan nakir tak kenal lelah menghibas cambuk seluruh badan.
sai apa ibu. Kalau ndak lai iman, tapi kalau lai iman wa waris lo dak anak wa insyaallah salamai wa dunia, salamai lo di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baga te dapat terjaleh ne ya Bapak Ibu. Kula hampir lo kan tuisa. Biarlah nan kalimo berdoa. 77 mete ko limo mo. Nan kalimo orang beriman itu rajin berdoa. Jadi doa kok adalah jantungnya ibadah. Doa itu pun adalah ibadah. Jadi jangan kita berpikir apa ibu, alalah mau berdoa Ustaz tapi tidak ya terkabul nampak ada. Atau ku acok nak meminta ke Tuhan tidak bosan lah Tuhannya. Ini beda juga apa ibu. Kalau anak wah bersigigih ya minta Tuhan, yang kadang bosan ada. Tah itu kayak itu nyinyir benar juga sabar lalunya kan. Tapi kalau Allah semakin sering seorang hamba berdoa, semakin senang dia. Semakin ridho Allah karena nampak kualitas iman awak, karena di awak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kau dak panah berdoa ya. Awas suwi ina santiang. Kau dapat itu selalu. Oh, kau dek gigih awak. Kau dek rajin awak. Kau dek pandai awak. Kau dek cerdik awak. Kau dek tinggi sekolah. Ndak apa itu. Awak kau tak saja. Kau tidur awak ya. Kalau ambil pemahaman orang-orang sufisme Pak Ibu orang-orang sufi ndak ada wewak ya antara ada dan tiada gitu lah. Ndak tu. Ya. Karena nanado tu makhluk pun ada yang ada hanya Allah. Yang wujud tu hanya Allah. Awak ku bayang-bayang semuanya lah. Apalagi di dunia apa ya? Di dunia kaja kemari tantu halal ju haram santuang tauhid. Yang penting ini lain dapat doa halal ju haram bisu ala dikaji. Iku halal ju haram tu sebantai dikajinya kan. Kalau bisu ini kaji tu contoh hadirin baik tu. Maka sai buat lapak lang kubuannya. Alai bagus tak so sinan. Menjerit lah, menangis lah, baru minta balik kata dunia. Al-Quran surah ke-32 pada ayat yang ke-12. Balialah kami balik ya Allah kata dunia. Farja'na na'mal solian. Nak manga kata dunia ya Allah. Ugang teh malam petang Selasa wirid ya Allah di Musaji Agung nanya. Nak mandanga lu kami higikannya. Dolai jatah kini lainnya. Waktu date dunia dolai kan bau mau mentaruhnya. Ntar lagi kita akan wiridnya. Tuhnya kan baik kan ya. Bapak Ibu memuliakan Allah, besok baru tagak awak nak tiba ke masjid kan atau di akhir kehidupan awak kamu saji jangan akhir hidup ngapain lo kamu saji. Kita tidak mencela, kita tidak menghina, tapi yuk kita saling mengingatkan kamu saji ko bukan hanya sampai kita tua tapi sampai akhir kehidupan awak ya. Ndak bawa katu bamasu saja orang, tapi besi gigi ahwa. Atau bisualah dia song itu rasa semu ko tibo ko masaji. Aku pun lain. Kinin bakaja lawak tagak di belakang imam. Di pada bisu ya taknya ni muka imamnya merasa lain. Apa tidur ya taknya Pak Ibu ya. Baik manawa santiang manawa ya. Kinin dibawa lalu salam orang muka-muka orang gawa ya. Akan ada masanya suatu saat nanti dolayaran ko alay pa ito ya namuwa malih orang menyambut lagi ada sabi almarhumah ni di bawah ewa kamu saji iyo digotong sama-sama Bapak Ibu tapi adakah kita dihormati dan dimuliakan seperti kita hidup hari ini belum tentu tibo waktu salat mai wa tibolo dia po jangan kamu ko kalinya atak ke belakang ni lah nyong masusun kamu ko sesama wa ni terpanci di sudutnya itu model kalau lah di akhir perjalanan kehidupan awak maka jangan tunggu masuk itu pupuk keimanan kita lalu bekali dia berbuah menjadi amalun saleh dalam perjalanan kehidupan kita ini. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta. Doa kau minta lo kekuatan iman. Anda doa nanti go ini minta ada sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Itu ya tahunya. Sehatlah badan ya Allah, panjang umur, murah rezeki. Sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Sehat badan, panjang umur. Itu ya tahu. Tak lain dah yang kalibal kulun sampai kalbi ala dinika teguhkan keimananku ya Allah tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Tak lain diminta tahu pitihnya. Kalau bicara rezeki tabayang dari tisigah itu kan. Di rezeki kau tak bintis-bintis apa itu ya.
semua kebaikan yang kita terima adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pasangan yang perhatian, rezeki. Anak-anak yang soleh dan soleha, saulahnya saja rezeki, ya. Dapat saudara-saudara, kerabat-kerabat yang baik, yang perhatian dengan kita, itu rezeki. Dapat keluarga yang akur saja rezeki, ya. Ingin di luar sana Bapak Ibu, bahwa banyaknya keluarga tidak nyaman hidupnya, ya. Ada suami yang berkhianat, ada istri yang berkhianat, anak-anak menjadi korban, itulah jauh sakit. Maka nak minta kau bukan hanya rezeki seputar materi, tapi bagaimana seluruh kebaikan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantala biah pantiang diteguhkan keimanan awak, date kehidupan di dunia ko hatta atanal yakin, sampai benar-benar datang kepada kita kematian. Dan karena Bapak Ibu tandu gang beriman dengan lisannya adalah ugang nan rajin berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu akan menghadirkan ketentraman, tenang hati. Bukan nanti berzikir kau tenang. Nyo nampak dalam video kau Bapak Ibu, juga suan dewa masing-masing mana najuk bagalau perasaan wa atau tenang ya. Meskipun diuji dengan berbagai persoalan. Itulah kualitas iman. Itu nan menjawabnya kualitas iman Bapak Ibu. Kalau nyo setiap awakku punya problem apa? Setiap awakku punya masalah. Cuman porsi dan versinya masing-masing awak berbeda. Ba'a cara awak menyikapi dan menghadapi persoalan itu, itulah jawaban dari kualitas keimanan awak. Kalau bagalau panjang ya tawihan, tak pernah tanang ya idi yang ngasih. Wah sembahyang juga, wah baca Al-Quran juga, tapi hati kosong daripada ketentraman. Nan gaduh apa Ibu sedang bagalau dicabui isinan. Juga doa. Khawatir kita bertemu Quran surah Muhammad ayat 27. Itu khawatirnya. Pikok leh tanang ya. Sehingga orang-orang melihat hidup kita tidak punya persoalan. Itu cerminan orang beriman. Pasal anda, karena bagi orang beriman kau elok esrepe. Diagihnya kenikmatan, syukur nanti po. Ya. Diagihnya musibah, sabar nan lagi ya. Diagihnya ujian kebaikan, dia semakin bertambah dekat dengan Allah. Diberi dia ujian keburukan oleh Allah, maka dia cepat memohon ampun dan bertakarub juga ila Allah, mendakikan dirinya kepada Allah. Maka bagi orang beriman elok saja. Tapi kalau orang nan kosong hatinya dengan nilai keimanan, dia agih kebaikan, maka dia akan menjadi sombong. Kemudian diberi dia ujian keburukan atau misalnya musibah dia akan dakinya, maka dia akan kufur dan mengumpat kepada Allah. Berarti awak yang sakit sebanyak orang di dunia awak dipilih ada Tuhan ya. Itu mupik nama ya. Padahal tambah bagal orang sakit di dunia awak dan orang mengaluh hendak tu. Bekati hati menok orang hati menok bawa seorang keken seorang mangko. Hati menok ni tahu ni hati menok ya. Ada. Saya kati mana? Kati inu dah tu. Sedikit ya. Diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dolai bakal luang kasah lepai kali ke tujuannya. Kati ugang labiah dari itu lain bisa ugang meimani dalam kehidupannya. Lupa ada Al-Quran surah kedua ayat terakhir 286 bahwa setiap ujian yang Allah datangkan pasti sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Berzikir lu atau zikir kok banyak. Zikir paling puncak tadi la ilaha illallah. Ada kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir saja dibaca lah. Mudah-mudahan itu mampu menghadirkan ketenangan di dalam kalbu kita. Nyawa itu senang baik budak sanangan nawa cerita. Tapi kebutuhan manusia itu adalah tenang. Karena setiap kesenangan belum tentu melahirkan ketenangan, tapi setiap ketenangan pasti menghadirkan kesenangan dalam hidup kita insyaallah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Kalau perkataan yang sia-sia, perkataan nandak mengandung faedah, perkataan nandak mengandung manfaat, itu ada kaitannya dengan poin yang pertama kalimatut thayyibah. Maka hadis yang sama kecil Nabi kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik, au liyasmut, atau lebih baik kita diam. Kalau kailok sampailah. InsyaAllah kul hakun laukana murah. Katakan yang benar itu sekalipun pahit untuk mengatakannya. Hanya sabab bunyinya dan asal menyampaikan saja. Awasat di luar. Ya nyawa nan kasar bentuk kok dalam elok sebenarnya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kanunnya selaras. Yang zahir itu cerminan yang batin meskipun tidak selalu. Kalau keluarnya kasar, di dalam kasar, ya.
Tidak akan mungkin di luar kok kasar, di dalamnya lembut. Tidak kado, ada Bapak Ibu ya. Pak, anak keluar melatih-latih, keluar melatih-latih lo di dalam. Tapi kalau lima nyajuan keluar, insya Allah di dalam juga memberikan kesejukan. Apa itu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nampaknya tidak bisa kita urai sedua. Acikilah nan tujuh ya lo, nan iko cerminan keimanan dengan lisan tujuh ya. Bisa kau ada cerminan keimanan dengan kalbu, dengan hati 30 cabangnya. Ada keimanan tunjukkan dengan amal, perbuatan sampai puluh cabangnya. Jadi kasadunya 77. Jadi kalau kita pakai nan tujuh ko, berarti secara lisan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isa 20 detik lagi insyaallah kita cukupkan demikian. Semoga Allah bimbing setiap langkah perjalanan kehidupan kita menjadi insanul muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita mampu mencapai derajat insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah. Terima kasih untuk semua perhatian, maaf untuk semua kekurangan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.